Saya akan melisiknya eksklusif. Wah, ganti seragam, Pak. Kita mau ulang tahun divisi Kostrad. 1. Oke, Kostrad. Dan ini Loren Kostrad. Loren Kostrad. Masih merasa sebagai Pangkostrat juga harus. Harus. Nggak boleh lepas itu. Kostrad kan di bawah kita juga. Betul. Dan Pangkostradnya belum ganti. Pangkostratnya belum ganti. Belum ada sekarang ya? Belum ada. Oke. Jadi menunggu nanti Pangkostrat yang baru. Sekarang Kasat merangkap sebagai Pangkostrat. Kita menuju ke sana, Pak, ke Cilodong, Depok, Jawa Barat ya. Oke. Dan saudara, saya sudah tiba di markas Komando Divisi 1 Kostrad di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan kita akan saksikan jajar kehormatan pula di Kostrad ini. Saya akan menggunakan masker. Kepada Kepala Staf Angkatan Darat, hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Lapor! Jaga kesehatan! Aman! Lanjutkan. Lanjutkan! Baru saja selesai jajar kehormatan, saudara. Saya akan terus menuju ke dalam di Divisi 1 Kostrad. Saya mengucapkan terima kasih. Kita pernah sama-sama di Kostrad kurang lebih sekitar setengah tahun. Kita sama-sama, dan saya sudah kunjungi semua jajaran di Kostrad. Dan karena doa-doa kalian, kemudian saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kalian harus bangga itu. Ya, harus bangga. Kalian harus bangga sebagai prajurit. Kalian harus pandai-pandai bersyukur dan tingkatkan profesionalisme. Nanti saya hidupkan lagi koperasi. Ya, biar kalian kalau kejedit-kejedit sedikit. Nah, ini koperasinya nanti nggak usah iuran anggota lagi, simpan pinjam nggak usah. Jadi dana-dana abadi di bataran-bataran itu pakai aja buat modal simpan pinjam. Jadi nggak akan merugikan anak buah. Jadi uang simpan pinjam itu pakai aja untuk dana simpan pinjam. Nggak akan lari, kan kalau ada gaji yang dipotong. Manfaatkan itu sehingga anggota nggak usah simpan pinjam. Sisanya untuk modal beli toko, isi toko. Jadi kalian kalau beli susu lagi anakmu nangis malam-malam nggak usah lari ke Alfamart karena duitmu nggak ada. Betul nggak kira-kira? Dan saudara, di tengah rangkaian acara HUT Divisi 1 Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, saya kembali berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Terima kasih, Jenderal. Ini saya diberikan kesempatan lagi walaupun di tengah kesibukan Jenderal. Tadi Jenderal sebutkan kalau kejepit, kita siap menghidupkan koperasi, seragam, makanan, perumahan. Itu selalu disampaikan untuk kesejahteraan prajurit. Dan itu menjadi hal yang menu utama. Ya, jelas dong. Gitu. Jadi tadi disebutkan, misalnya koperasi akan dihidupkan kembali. Boleh diceritakan soal itu mungkin? Ya, memang sebelumnya kemarin adalah kasus-kasus oknum. Oknum pengurus koperasi yang melarikan uangnya, sehingga oleh pimpinan sebelumnya sementara dihentikan dulu. Sehingga yang iuran-iuran anggota itu tidak boleh ada iuran. Karena dibukukan dulu sementara. Dan setelah normal nanti akan dihidupkan kembali. Nah, sekarang saya hidupkannya tidak iuran, tidak simpan pinjam, tetapi
dana yang ada dari masing-masing satuan kan punya dana ABRI bisa saja dimanfaatkan untuk Jadi simpan pinjam. harus berpikir kreatif supaya dapur Anggota tetap kan- ngebul. Iya, anggota kan dari mana? Tapi tadi yang- Andalannya dari koperasi. Dari koperasi. Tapi tadi yang soal penyalahgunaan tadi sudah diproses hukum. Sudah diproses. Dan Clear itu ya? dikembalikan, di-clear. Pakaian pun kalau perlu dibelikan 3, Ya, rencana akan saya belikan 3 setel. masing-masing personil. Nah, jangan sampai anggota beli lah, kasihan. Selama COVID-19 kita menggunakan pakaian PDL terus, Ah. kan tidak cukup itu. Oh. Makanya tadi saya cek ada yang anggota ada yang beli, maksudnya jangan sampai beli, Harusnya nggak boleh beli. nggak boleh beli. Harus disediakan oleh atasan. Dan itu gratis. Bukan gratis, artinya ya dari dinas sih memang. Dari anggaran dinas, tapi bukan pribadi dia yang Bukan kemudian pribadi. memberikan. Perumahan juga sedang terus dikembangkan. Dan kesejahteraan prajurit selain alutsista Ya. juga menjadi hal yang utama. Ya. Sekarang saya ingin tanya beberapa hal yang viral, izin Jenderal boleh? Apa tuh? Pertama soal patung dulu, patung dan kostrat. Beberapa waktu lalu sempat ada pernyataan, ya saya sebutkan dari mantan petinggi TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyatakan bahwa PKI telah merasuki tubuh TNI dengan alasan karena patung Pak Harto, Jenderal Ahana Sution dan Jenderal Sarwoedi Wibowo itu kemudian hilang di Museum Kostrat. Sehingga dikatakan bahwa PKI sudah masuk atau merasuk ke tubuh TNI. Jenderal belum pernah bicara soal itu, yang waktu pada saat itu yang menjelaskan adalah Kapten Kostrat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ini sebetulnya masa lalu, Mas. Saya Ya. paling tidak mau mengulas-ulas masa lalu. Tapi oke lah. Ini kan berawal dari ada mantan Pangkostrat. Ya. Datang ke tempat saya ditemani oleh mantan Danyonnya Brigjen Yosef. Datang ke tempat saya, Pak Dudung, saya ini mantan Pangkostrat yang ke-34. Waktu saya jadi Pangkostrat, saya membuat patung. Ya, patung itu ada patung Soeharto, ada patung Pak Sarwoedi, ada patung Pak Nasution. Ya. Setelah saya pensiun rupanya, saya mendalami agama bahwa seorang muslim itu tidak boleh membuat patung. Kata mantan Pangkostrat itu. Kata mantan Pangkostrat. Pak, siapa namanya? Saya lupa. Pak Aye Nasution. Pak Aye Nasution. Legend TNI Purnawirawan Aye Nasution. Iya. Tidak boleh. Saya bilang, Pak, nanti dulu saya bukan dulunya dari Kostrat. Saya panggil ada Kas Kostrat, ada Ir Kostrat yang lama di Kostrat. Coba panggil, klarifikasi, betul nggak? Betul rupanya. Tapi kata Kas Kostrat memang beliau yang buat. Oke. Saya bilang oke lah kalau memang beliau yang minta, karena mintanya karena secara pribadi dan buat patungnya juga pribadi, bukan dinas. Oh, jadi kantong pribadi dari Pak Aye Iya, Nasution waktu kan itu. bukan dinas. Ya. Dan ia merasa Dan berdosa. sebelumnya juga belum ada patung. Itu kan tahun 2011 ada patungnya. Oh iya, oke. Museum itu museum internal Kostrat, tidak dibuka oleh umum, dan itu didirikannya sudah berapa tahun yang lalu. Jadi murni Pak Aye yang membangun, Yang membangun. lalu Pak Aye kemudian menarik kembali Ya. tahun 2021 ya. Ya 2021. Saya bilang silakan aja kalau memang saran staf demikian, silakan, nanti institusi kita buat lagi nggak masalah. Oke. Diambillah patung gitu, dimusnahkan oleh beliau. Itu bulan Agustus. Kenapa ramenya bulan September? Nah, kemudian rame lah. Ya. Saya sampaikan Pak Aye, Bapak tanggung jawab. Bapak yang minta, Bapak yang telepon beliau. Akhirnya ditelepon lah sama beliau. Pak Gatot. Ayenya. Oke. Pak Aye bahwa itu memang permintaannya bukan dari Kostrat. Jadi bukan saya yang menghilangkan patung itu. Ini pernyataan pertama dari Jenderal Dudung nih untuk duduk masalah apa yang terjadi sesungguhnya. Termasuk juga soal hal-hal yang viral. Bapak dianggap bicara soal hal-hal yang di luar kemampuan Bapak. Di antaranya pada waktu Bapak mengadakan tausiah subuh di Papua. Belajar agama jangan terlalu dalam. Bapak menyatakan seperti itu Pak ya. Bahkan sampai kemudian pimpinan MUI menyatakan Bapak fokus saja di tupoksinya, tugas pokok dan fungsi pertahanan negara. Nggak usah jauh-jauh. Komentar Bapak. Saya akan menelisiknya eksklusif